semua, selamat malam. Bertemu lagi kita di ibadah online kita pada malam ini untuk merayakan Good Friday ataupun Jumaat Agung, iaitu kita mengingatkan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Sebelum kita memulakan acara kita pada malam ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saya memimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami di surga, kami ucap syukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau telah memimpin, menjaga, dan melindungi kami sepanjang minggu ini dan hari-hari yang telah kami lalui, Tuhan. Tuhan, sebelum kami memulakan acara kami pada hari ini, Tuhan, biarlah Engkau yang campur tangan dalam setiap hal, Tuhan, dari permulaan, pertengahan, dan pengakhiran, Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersyukur. Amin. Shalom semua. Pada malam hari ini kita sama-sama menyanyikan lagu ini, mengingat kembali akan kebaikan Tuhan, akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan melalui darahnya kita diselamatkan, kita dipulihkan, dan hubungan kita kepada Bapa dipulihkan. Mari kita sama-sama nyanyi. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosa. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata,
Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap yang percaya kepada Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kuasa salibku pulihkanku. Haleluya Yesus. Oleh dana salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku pegang salibnya, padanya ku berharap kasih-Nya selamatkanku, kasih-Nya bebaskanku. Terbesar kasih-Nya, Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal. Ku nantikan Tuhanku, ku nantikan firman-Nya
Dia berikan anaknya. Barang siapa percaya tak binasa, beroleh hidup kekal, dan beroleh hidup kekal. Shalom dan selamat malam. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Keagungan Tuhan. Dan hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang berbunyi Yohanes 3 ayat 16. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saya percaya kita dapat memiliki kehidupan yang kekal yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Amin. Shalom dan selamat bertemu untuk kita semua seluruh jemaat Tuhan di SIB Ceras. Jadi terima kasih karena ruang dan masa yang ada kita dapat berkumpul sekali lagi di dalam kasih Kristus. Jadi puji Tuhan atas pujian dan syukur, bahkan nyanyian, pujian dan penyembahan yang telah kita sama-sama naikkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan, atas kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi pada kali ini kita akan melihat kepada firman Tuhan sempena kita merayakan Jumat Agung ataupun Good Friday. Jadi sebelum kita lebih lanjut dalam kita belajar daripada firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih dahulu mari kita datang di dalam doa kita. Jadi saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada malam ini ya Tuhan karena kesempatan yang begitu indah, yang begitu baik untuk kami mengimbas kembali apa yang Tuhan Yesus telah alami, apa yang Tuhan Yesus telah lalui, di mana Tuhan Yesus telah menyerahkan seluruh hidup. Tuhan Yesus telah menyerahkan nyawa untuk kami karena kasih dan anugerah Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kami, di mana pada malam ini Tuhan kami mau mengimbas kembali, melihat kembali apa yang Tuhan Yesus telah lakukan di kayu salib untuk menebus, untuk menyelamatkan kami umat manusia. Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar pada sabda firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau akan bersama kami, supaya Tuhan kami dapat belajar, kami dapat memahami, mengerti apa yang Tuhan maukan, apa yang Tuhan telah sediakan bagi melalui firman Tuhan ini. Tuhan, hamba-Mu akan berkongsi. Tuhan pakai menjadi saluran berkat jemaat Tuhan pada malam ini, supaya Tuhan kami dapat sama-sama mengerti, memahami isi kandungan firman Tuhan malam ini. Sertai kami Tuhan, dari mula, pertengahan, hingga selesainya. Biarlah lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagung tinggikan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekali lagi selamat bertemu untuk kita semua. Jadi terima kasih karena komitmen kita, karena kita senantiasa setia, bahkan kita senantiasa taat, bahkan kita senantiasa rindu untuk bertemu, untuk memuliakan Tuhan, walaupun keadaan yang begitu sukar saat ini, di mana kita masih lagi di dalam pandemik COVID-19, tetapi kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan yang kita puji, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa, bahkan Tuhan yang mempunyai segala-galanya. Bahkan Tuhan akan menyediakan segala sesuatu bagi kita umatnya, jika kita setia, percaya, dan taat kepadanya. Oke, pada kali ini, pada malam ini saya akan membawa satu tema, satu perkongsian untuk kita sempena kita merayakan Jumat Agung ataupun Good Friday, di mana saya ambil ataupun petik daripada Injil Yohanes, Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai ke 30. Okay? Injil Yohanes kita boleh buka dalam Bible kita masing-masing ataupun di dalam smartphone kita, di dalam
Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Okey, di dalam petikan ini ataupun di dalam pembacaan kita nanti, saya ambil satu garis besar ataupun satu tema besar di sana adalah sudah selesai. Okey, mari kita baca bersama-sama, kita lihat terjemahan kita masing-masing. Okey, saya akan baca untuk kita. Di dalam Yohanes pasal 19, 28 sampai yang ke-30. Okey, ayat yang ke-28, sesudah itu karena Yesus tahu bahawa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Okey, itu pembacaan kita di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 hingga 30. Bahkan di dalam Injil sebelumnya, di dalam Matius 27, 45 hingga 50 dan juga Injil Markus pasal 15, 33 sampai 37 dan juga di dalam Lukas 23, 44 hingga 46 kita boleh melihat ataupun membaca petikan yang hampir sama, okey, daripada murid-murid Yesus yang mana dalam pelayanan Tuhan Yesus mereka ada bersama-sama dengan dia. Tetapi di saat Yesus ditangkap, di saat Yesus disiksa, hanya Yohanes yang ada bersama-sama dengan dia, di mana murid-muridnya yang lain telah lari entah ke mana. Okey, jadi itu keadaan ataupun situasi yang berlaku semasa Yesus ditangkap, bahkan Yesus disalibkan. Okey, kita melihat kepada teks pembacaan kita tadi, kita telah melihat daripada ayat yang ke-28 sampai ke-30. Apa yang berlaku kepada Yesus telah direncanakan ataupun telah dinubuatkan oleh para nabi. Kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, ada beberapa perkara ataupun petikan yang kita baca di mana akan berlaku keadaan sedemikian kepada seorang hamba Tuhan ataupun seorang nabi. Itu yang dialami ataupun itu yang dilalui oleh Yesus Kristus pada masa itu, di mana Yesus datang ataupun Yesus lahir untuk melaksanakan misi daripada Bapa ataupun Tuhan kita, Allah kita, untuk menggenapi nubuat-nubuat yang terkandung dalam Perjanjian Lama. Okey, dan Yesus rela untuk menderita dan mati di kayu salib supaya genaplah apa yang tertulis di dalam Alkitab, kitab suci. Okey, yang kita baca di dalam Perjanjian Lama, itu sebelum Perjanjian Baru. Bahkan Yesus mati bukan karena tangan manusia, tetapi karena dia ataupun karena Kristus Yesus tunduk kepada kehendak Allah yang menginginkannya dia supaya dapat menggantikan manusia menjadi korban penebus dosa. Okey, itu keadaan yang berlaku. Okey, seperti yang kita baca tadi. Mengapa Yesus menghadapi melalui keadaan seperti ini? Jadi kematian Yesus sebagai manusia sejati demi menyelamatkan manusia dari hukum kutuk dosa. Itulah tujuan utamanya Yesus lahir ke dunia ini ataupun Yesus mati karena Tuhan ataupun karena Yesus mau menyelamatkan kita ataupun kita sebagai manusia daripada hukum kutuk dosa. Yesus menanggung penderitaan dan hukuman yang seharusnya dijatuhkan ke atas manusia. Sebab kita manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan dosa, banyak manusia yang penuh dengan keterbatasan dan sebagainya. Itu sebabnya Yesus lahir. Yesus datang ke dunia sebagai utusan, sebagai pengantara kita dengan Allah. Okay. Jadi kematian Yesus di kayu salib memperlihatkan karya penebusan dan pendamaian manusia dengan Allah. Okay. Dan karya penebusan Yesus menyebabkan rantai perbudakan dosa yang membelenggu manusia
diputuskan. Okay? Jadi karya pendamaian Yesus menyebabkan hubungan yang rosak antara pendosa itu manusia kita sendiri dengan Allah dipulihkan. Okey, itu secara ringkasnya apa yang kita belajar, apa yang kita selidiki dalam kisah hidup ataupun kisah di mana Tuhan Yesus datang ke dunia ini sehingga dia mati di kayu salib. Begitulah keadaannya, apa yang akan berlaku di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Okey, jadi kita lanjut kepada tema kita pada malam ini. Itu seperti yang saya sudah maklumkan sebentar tadi, yaitu satu tema besar, sudah selesai. Mengapa Tuhan Yesus menyebut perkataan ini? Mengapa Tuhan Yesus mengungkapkan perkataan sudah selesai? Okay, apa maksud sudah selesai ini? Okay. Seperti apa yang saya sudah lihat, yang sudah saya sediakan ataupun saya rujuk di dalam petikan firman Tuhan di dalam Injil Perjanjian Baru, sudah selesai. Kita lihat maksudnya perkara itu sudah sempurna. Maksudnya apa yang telah direncanakan oleh Allah, Tuhan Yesus telah laksanakannya dengan sempurna. Maksudnya sudah digenapi, sudah terpenuhi apa yang sepatutnya Tuhan Yesus lakukan, tujuannya datang ke dunia ini. Yang kedua adalah sudah selesai menunjukkan tanda ucapan syukur atas seluruh penggenapan. Okay? Penggenapan maksudnya apa yang telah direncanakan oleh Tuhan Allah kepada umat manusia. Sudah selesai juga menggambarkan penderitaan itu sudah berakhir. Maksudnya penderitaan, siksaan yang Tuhan Yesus alami sebagai manusia 100% telah berakhir, telah selesai di mana dia menyerahkan nyawanya kepada Tuhan, kepada Bapa. Dan juga sudah selesai juga menunjukkan tentang ketaatan Yesus kepada perintah-perintah Tuhan sepanjang dia bertindak balas ataupun menjadi korban bagi kita sebagai umat manusia. Dan sudah selesai juga boleh kita katakan sebagai kemenangan Kristus ke atas kuasa maut, kuasa kegelapan, kuasa iblis. Dan sudah selesai juga kita boleh gambarkan di mana melenyapkan ketakutan manusia. Okay? Kita manusia, kalau kita boleh imbas kembali, lihat kembali, kita tidak sanggup untuk mati di dalam dosa ataupun dihukum di api neraka. Okay? So itulah ketakutan kita sebagai manusia, karena Tuhan Yesus lahir membawa sinar baru, membawa harapan baru bagi kita, sehingga kita melihat sinar baru di dalam kehidupan kita, di mana kita berhak untuk menikmati kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang sempurna di sorga nanti bila Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Okay. Sudah selesai juga menggambarkan ianya dibayar lunas, diselesaikan habis oleh darah Yesus. Yesus mati di kayu salib. Bahkan Yesus mengatakan bahwa dia sudah selesai dengan penuh kemenangan dan sorak-sorai. Maksudnya tugas Tuhan sudah selesai di atas kayu salib. Okay. Jadi berbalik kepada tema ini, kita akan melihat beberapa perkara. Apa sebenarnya yang telah berlaku? Mengapa Tuhan Yesus Kristus menyatakan sudah selesai? Kita akan lihat beberapa perkara. Mungkin ada tujuh perkara mengenai perkara ini. Apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang kita perlu tahu dan paham mengenai ungkapan yang telah dilapaskan oleh Tuhan Yesus sebelum dia menyerahkan nyawanya, sebelum dia mati, sebelum dia meninggal di atas kayu salib. Okey, yang pertama, sudah selesai menunjukkan kejahatan ataupun tindakan musuh yang mau menganiayai Tuhan Yesus. Okey, seperti yang kita lihat di
dalam firman Tuhan, ataupun kita boleh imbas kembali apa yang kita lihat di dalam filem Tuhan Yesus, The Passion of Christ. Kita boleh lihat bagaimana orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menganiayai Yesus. Walaupun kita lihat Tuhan Yesus tidak melakukan apa-apa kejahatan, kesilapan dan sebagainya. Tetapi inilah keadaan yang Tuhan Yesus lalui di dalam bangsanya sendiri, bangsa Yahudi itu. So maksudnya di segala kepahitan dari kejahatan dan tindak permusuhan para penganiayanya telah selesai. Yesus menerima penghinaan terakhir melalui anggur asam yang diberikan kepadanya di mana Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Dia dicelupkan dengan air asam. Di mana Yesus telah disiksa, dianiaya dan dicemooh dengan sangat kejam seperti seorang yang membuat kejahatan. Kalau kita saksikan apa yang berlaku di dalam film The Passion of Christ, kalau kita perhatikan, kalau kita mengikutinya, kita tidak dapat gambarkan bagaimana situasi, keadaan, kesakitan yang Tuhan Yesus alami saat dia disiksa, saat dia dicemooh dan sebagainya. Kita tidak dapat menggambarkan bagaimana keadaan dan situasi yang dialami. Itu sebabnya Rasul ataupun Yohanes yang ada bersama-sama dengan Yesus, di mana Tuhan Yesus disiksa pada masa itu, tidak dapat menceritakan bagaimana situasi ataupun keadaan yang Tuhan Yesus alami. Bahkan dia sendiri sebagai murid Yesus pada masa itu tidak terdapat digambarkan bagaimana keadaannya. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Itulah yang dialami oleh Tuhan kita, di mana dia disiksa ataupun dia dicemooh, dianiaya karena mau menggenapi perintah Tuhan, untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam hukum Taurat. Itu yang pertama, di mana kejahatan ataupun tindakan musuh yang mau menganiaya Tuhan telah selesai. Yang kedua, rancangan dan perintah Allah Bapa sudah digenapi, maksudnya sudah selesai. Rancangan dan perintah Bapanya mengenai penderitaannya telah digenapi, telah selesai. Maksud dan rencana Allah yang tidak dapat diubah lagi, di mana Yesus telah memenuhi segala yang telah diperintahkan oleh Allah, oleh Bapa kita. Di mana Bapa, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Itu yang diungkapkan Tuhan Yesus sebelum dia ditangkap. Maksudnya biarlah kehendak Bapa Tuhan kita terjadi, bukan kehendak. Dia boleh saja menolak itu, tetapi dia berserah kepada Tuhan, kepada Allah Bapa kita. Yesus berserah dan taat kepada perintah Bapa yang mengutus dia ke dalam dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudah selesai, maksudnya Tuhan Yesus telah merealisasikan nubuatan yang terkandung dalam Perjanjian Lama. Maksudnya nubuatan dalam Perjanjian Lama mengenai dirinya telah digenapi. Sebab telah dinubuatkan bahwa akan lahir, akan datang seorang raja ke dalam dunia. Dia akan mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Jadi semuanya telah terjawab di mana kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus dijual oleh muridnya dengan 30 keping siling perak saja. Itu muridnya Yudas Iskariot. Tangan dan kakinya ditusuk, pakaiannya dibagi-bagikan dan sebagainya. Yesus diolok-olokkan, Yesus dianiaya, Yesus dibuat seperti seorang penjahat. Di mana pada masa Tuhan Yesus disalibkan ada 2 orang penjahat bersama-sama dengan dia. Ada di sebelah kiri dan kanan dia.
itulah keadaannya. So maksudnya sudah selesai menggambarkan Tuhan Yesus telah merealisasikan nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama. Oke, yang berikutnya. Sudah selesai menggambarkan hukum seremonial ataupun hukum yang penuh dengan tata upacara. Maksudnya kalau kita belajar ataupun kita baca perjanjian lama, banyak atur cara atau tata upacara yang perlu diikuti dan sangat teliti kalau kita lihat di dalam perjanjian lama. Okay, kalau kita perhatikan betul-betul, memang macam sangat sukar untuk kita ikuti pada masa sekarang. Jadi, sudah selesai maksudnya hukum ini sudah dihapuskan dan kewajiban yang ada di dalamnya diakhiri. Itulah tujuan kelahiran Yesus, di mana Tuhan Yesus lahir untuk menggenapi, untuk sebagai perjanjian baru kepada kita umat manusia. Maksudnya hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya telah dibatalkan. Okay? Banyak perkara-perkara pada zaman dahulu orang-orang Yahudi apa yang telah digariskan oleh Tuhan. Okay? Yang perlu mereka ikuti macam korban dan sebagainya. Okay? Itu sudah dibatalkan. Tata aturan Musa dibubarkan. Di mana Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus datang membuka jalan bagi harapan yang lebih baik bagi kita umat manusia. Tuhan Yesus sendiri yang menjadi korban bagi kita. Tuhan Yesus menggantikan segalanya bagi kita. Okay? Dan yang berikutnya, sudah selesai menceritakan ataupun menjelaskan kepada kita tentang tamatlah riwayat dosa dan pelanggaran sudah diakhiri dengan datangnya kebenaran untuk selama-lamanya. Kebenaran itu apa? Yesus. Okay? Yesus datang membawa damai dan kebenaran untuk kita. Anak domba Allah dikorbankan untuk menghapus dosa manusia. Okay? Yesus disalibkan. Okay? Darahnya mengalir di Bukit Golgota. Darah Tuhan Yesus menyucikan kita, menebus kita daripada hukum kutuk dosa, daripada dosa-dosa kita manusia. Jadi jangan lagi kita mau berkompromi dengan hidup di dalam dosa, tetapi kita lihat kepada Tuhan Yesus yang sanggup melakukan apa saja, sanggup dicaci, sanggup disiksa, sanggup dicemooh karena kasih-Nya, karena Dia sangat mengasihi kita, karena Dia mau menyelamatkan kita manusia ini. Oke, yang berikutnya. Sudah selesai maksudnya penderitaan Tuhan Yesus berakhir. Penderitaan yang dialami Yesus berakhir. Penderitaan jiwa dan tubuhnya sebagai manusia 100% masa Dia lahir ke dunia ini. Oke. Semua kesakitan dan kesengsaraan sudah mencapai ke penghujungnya. Itu sebabnya Dia kata sudah selesai dan Dia menyerahkan nyawa. Maksudnya penderitaan Tuhan Yesus sudah selesai, sudah berakhir, sudah habis. Okay. Yang seterusnya, sudah selesai menunjukkan kehidupannya sebagai manusia itu berakhir, selesai. Napas kehidupannya sudah berakhir, kehidupannya telah berakhir. Dan Yesus siap untuk menghembuskan napas yang terakhir sebagai manusia. Okay? Dia menyerahkan nyawa. Dia dengan rela, dengan sorak-sorai, dengan kekuatan, dengan damai sejahtera. Dia menyerahkan hidupnya kepada Allah Bapa. Okay? Maksudnya Yesus telah mencapai garis akhir di dalam kehidupannya sebagai manusia. Dia sudah melalui perlombaan, dia sudah melalui satu detik, satu fasa, satu perjalanan yang berliku dengan begitu sempurna. Okay? Maksudnya seperti kata Rasul Paulus, pertandinganku sudah kuakhiri dengan baik. Okay? Di mana
Rasul Paulus mengakhiri kehidupannya, pelayanannya sebagai murid Yesus, sebagai utusan Tuhan dengan sangat baik. Oke, yang berikutnya sudah selesai menunjukkan penebusan dan keselamatan umat manusia. Pekerjaan penebusan dan keselamatan manusia telah selesai oleh Yesus Kristus, di mana murka Allah sudah terbalaskan dan memenuhi syarat keadilan daripada Allah. Sumber anugerah telah terbuka. Dasar kedamaian dan kebahagiaan telah diberikan kepada kita oleh Allah. Itu yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Sudah selesai. Oke. Jadi itu beberapa perkara yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui, apa yang telah dilalui ataupun dialami oleh Yesus Kristus, di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib. Oke, itu beberapa perkara. Itu sebabnya Tuhan mengatakan sudah selesai. Oke, itu sebabnya kita merayakan Jumat Agung, di mana kita memperingati kembali, kita mengingat kembali kematian Yesus di atas kayu salib. Okay. Winnie Grudem dalam Bible Doctrine, itu Essential Teaching of the Christian Faith, di dalam buku yang dia tulis menyatakan ada 4 perkara. Oke, yang berbalik kepada apa yang kita selidiki ataupun yang kita pelajari pada malam ini tentang petikan firman Tuhan yang kita baca tadi. Ada 4 perkara yang dia gariskan, apa yang berlaku dalam kematian Tuhan Yesus. Yang pertama adalah kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Yang pertama dikatakan kematiannya sebagai hukuman dan pelanggaran dosa kita manusia. Sepatutnya we deserve to die as the penalty of our sin. Tetapi Yesus yang menggantikannya. Hukuman itu, hukuman pelanggaran dosa itu, hukuman dosa itu diterjemahkan atau dijatuhkan kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus menanggung murka Allah atas dosa kita. Dia yang menanggungnya. Dia yang membebani murka Allah itu, bukan kita. Jadi kita sebagai orang percaya, umat pilihan Allah saat ini, kita harus sadar dan paham apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita. Jangan kita lagi main-main, jangan lagi kita berkompromi dengan dosa. Itu yang kedua. We deserve to beg God right against the sin. Yang ketiga adalah kita sudah terpisah dari Allah karena keberdosaan manusia. Jadi Yesus datang untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Itulah tujuan kematian Tuhan. Sekarang ini kita sudah berada dekat dengan Allah. Kita sudah boleh berkomunikasi. Kita sudah boleh bercakap dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Itulah karena Yesus lahir bagi kita di dalam dunia. Yang keempat adalah keterikatan dengan dosa dan menjadi budak dari kerajaan iblis. Perkara ini sudah dilenyapkan, sudah ditiadakan oleh Tuhan Yesus. Jadi berbalik kepada 4 perkara tadi yang telah digariskan oleh seorang penulis, Winnie Grudem. Ada 4 perkara tadi yang kita lihat. Yang pertama tadi sacrifice, penebusan Tuhan Yesus bagi umat manusia. Yang kedua, Yesus menjadi ganti, menggantikan kita untuk menanggung murka Allah dengan cara dia disiksa, dia dianiaya, dia disalibkan untuk menggantikan dosa kita manusia. Inilah bukti dan dari sifat Allah yang sungguh adil. Yang ketiga tadi reconciliation, di mana Yesus menjadi perantara, menjadi jambatan supaya kita manusia dapat kembali menyatu dengan Tuhan, dengan Allah. Yang keempat, penebusan, redemption, di mana kematian Yesus sebagai tebusan bagi manusia yang menjadi budak ataupun keterikatan kita dengan dosa itu. Kematian Tuhan Yesus
menjadi cara Allah untuk membeli manusia sebagai budak dosa menjadi budak Kristus. Okey, itulah 4 hal yang menjadi misi Kristus dalam kemenangan yang telah ia perolehi ketika dia harus menempuhi ataupun melalui jalan salib itu. Okay. Kalau kita lihat perjalanan Tuhan Yesus membawa salib itu ke Bukit Golgota itu sangat pedih, sangat sukar dan sukar untuk dibayangkan, digambarkan apa yang berlaku. Okay. Itulah keadaannya. Okay. Itu apa yang kita dapat belajar melalui firman Tuhan malam ini mengenai pembacaan kita di dalam Yohanes 19 ayat 28 hingga 30 tadi, di mana kita telah mempelajari satu tema besar, itu sudah selesai. Okay? Jadi sebagai kesimpulan untuk kita, apa yang saya boleh kongsikan ataupun yang saya boleh gariskan untuk kita pada malam ini, sudah selesai menunjukkan menghapuskan seluruh dosa dunia. Dosa yang dulu, yang sekarang dan yang akan datang. Okay? Kita boleh baca di dalam, kita boleh tulis saja. Saya baca, berikan petikan ayat firman Tuhan untuk kita rujuk kembali, lihat kembali. Okay? Mengenai menghapuskan seluruh dosa dunia. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 28 ataupun di dalam Ibrani pasal 10 ayat 10 hingga 21. Dan juga menanggung setiap jenis penyakit. Okay. 1 Petrus 2 ayat 24, Yeremia 33 ayat 6. Mematahkan segala jenis hukum Taurat. Okay. Itu yang kita lihat tadi. Kita boleh lihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 13, mematahkan kemiskinan supaya anda dan saya dapat hidup diberkati. 2 Korintus 8 ayat 9, melepaskan kuasa bagi semua orang yang percaya kepada Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 12, memberikan hati yang baru sehingga Roh Kudus dapat tinggal di dalam setiap hati manusia. Dan mengembalikan hubungan antara Tuhan dan manusia, memberikan kehidupan kekal bagi orang percaya, bagi kita semua. Dia membatalkan hukum Taurat dengan segala peraturan dan ketentuannya di dalam Efesus 2 ayat 15. Bahkan dikuduskan, dibenarkan, disucikan kembali untuk selama-lamanya. Di dalam Ibrani 10 ayat 10. Okay? Itu seluruhnya yang kita dapat pelajari, itu yang kita dapat belajar melalui firman Tuhan pada hari ini sempena kita merayakan Jumat Agung. Okay? Saya berdoa dan berharap kita tetap setia dalam Tuhan, terus menjadi murid Kristus, terus memberi satu teladan, contoh yang baik dimanapun kita pergi, kita berada, baik di dalam komuniti kecil kita, di dalam keluarga kita, di tempat kita bekerja, di tempat kita belajar, dimanapun kita pergi, biar kita membawa damai, biar kita membawa misi Tuhan kepada banyak orang sehingga ramai yang akan diselamatkan, ramai yang akan menerima Injil Kerajaan Sorga. Melalui gaya hidup kita, melalui pembawaan kita. Dan biarlah Jumat Agung ini, kematian Yesus Kristus ini menjadi peringatan bagi kita selama-lamanya. Sehingga kita tidak akan berkompromi dengan dosa. Kita tidak akan hidup di dalam dosa. Karena kita tahu Tuhan Yesus yang telah membawa keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita. Jadi sebelum kita berakhir, mari kita berdoa sekali lagi. Saya pimpin kita dalam doa. Haleluya ya Tuhan, terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami sudah selesai untuk belajar daripada firman Tuhan, di mana Tuhan Engkau telah melakukan banyak perkara. Bahkan Tuhan, perkara yang tidak kami dapat bayangkan apa yang Tuhan telah lalui, alami, hanya karena kasih Tuhan. Hanya karena Tuhan sungguh mengasihi kami. Hanya karena Tuhan mau menyelamatkan kami. Hanya karena Tuhan mau menebus kami. Hanya karena Tuhan mau memberikan kami kehidupan yang kekal. Itu semua Tuhan lakukan hanya cuma-cuma. Sudah lunas dibayar. Tuhan, ajarlah kami ya Tuhan,
supaya kami tetap berharap, berpaut, mengasihi Tuhan sampai ke akhir garis hidup kami. Biar kami Tuhan dapat menjadi saksi, biar kami Tuhan dapat menjadi teladan, biar kami Tuhan dapat membawa berita baik ini bagi banyak orang, menceritakan bagaimana Tuhan mengasihi umat manusia, supaya kami Tuhan dapat menerjemahkan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami sebagai manusia. Kami dapat menjadi berkat, kami dapat menjadi saksi, menjadi teladan Tuhan di dalam keluarga kami, di tempat kami bekerja, di tempat kami belajar, di dalam community kami, di dalam bangsa kami, negara kami ya Tuhan. Pakailah kami Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi berkat. Kami siap Tuhan untuk melaksanakan visi dan misi Tuhan. Pakailah kami menjadi alat. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Apapun, bagaimanapun keadaan mereka saat ini. Mungkin ada di kalangan kami yang tidak sehat, yang sakit saat ini. Hamba berdoa Tuhan akan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, memberkati mereka. Yang dalam pergumulan dan masalah, Tuhan tolong beri jalan keluar. Yang dalam masalah keuangan, masalah pekerjaan, Tuhan beri jalan keluar. Tuhan akan memberkati mereka dalam keperluan mereka, pekerjaan mereka. Haleluya, Yesus, terpuji nama. Hamba juga mau terus berdoa Tuhan akan melindungi, menaungi kami, membungkusi kami. Jauhkan kami Tuhan daripada serangan jangkitan COVID-19. Sehingga orang-orang percaya, umat percaya dapat dijauhkan, dihindari daripada sakit penyakit ini Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekali lagi selamat Hari Jumat Agung, Good Friday untuk kita semua. Dan biarlah kita tetap memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, memperingati apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita di kayu salib. Yesus mati untuk saya dan saudara. Yesus mati karena Yesus mengasihi kita. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Oke? Kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Shalom semua, thank you kepada kita semua yang hadir pada malam ini di dalam ibadah online. Saya percaya setiap kita sudah menerima berkat melalui firman Tuhan, pujian dan juga sharing yang memberkati kita. Di sini saya ada beberapa info yang ingin saya share kepada kita semua. Yang pertama adalah pada hari Ahad ini kita akan mengadakan ibadah kita secara live di Zoom. Masa adalah 10 pagi. Dan link akan dikongsikan kepada kita di grup WhatsApp SIB Ceras. Yang kedua adalah kita akan mengadakan perjamuan kudus seperti yang sudah dimaklumkan minggu lalu. Saya percaya setiap kita sudah mempersiapkan hidup kita untuk menghadap meja Tuhan. Itu saja info dari saya. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada malam ini, kita akan sama-sama berdoa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa yang di syurga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kasih anugerah-Mu, karena kasih-Mu yang begitu sempurna sehingga Engkau sanggup mati bagi kami, Engkau menebus dosa-dosa kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan Engkau Tuhan, untuk kami Tuhan, kami takkan pernah dapat melupakan pengorbanan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pimpinan Engkau juga Tuhan di dalam ibadah kami Tuhan pada malam ini, dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan Yesus. Saya percaya Bapa, setiap kami anak-anak Tuhan yang dapat mendengar firman-Mu Tuhan pada malam ini akan mendapat sesuatu yang baru Tuhan, dapat disegarkan kembali Tuhan oleh iman kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga dapat merasakan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami walaupun secara online ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk pimpinan Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap pribadi kami dalam tangan Engkau dan juga istirahat kami Tuhan pada malam ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan Yesus dalam istirahat kami hingga keesokan hari Bapa. Kami dapat bangun dengan kekuatan, dengan semangat yang baru Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan di dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.